Inilah Tuhan yang menjadi kerinduan kami saat ini. Kami perlu sabda-Mu, kami perlu firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu akan menjadikan kekuatan di dalam menjalani hidup hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu saat ini Tuhan, dari awal, pertengahan sampai selesainya. Kami percaya karena oleh pertolongan Roh Kudus saja kami ada sebagaimana kami ada. Kami siap untuk menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam. Selamat bertemu kembali. Sehat semua. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang di rumah dan yang ada di gereja saat ini, kita semua boleh merasakan penyertaan, pemeliharaan, perlindungan Tuhan sebagaimana kita ada saat ini.
Saya percaya di tengah-tengah situasi dan kondisi hari-hari ini ya, kita harus selalu membangun suatu persekutuan kita dengan Tuhan ya. Karena di sanalah kita akan mengalami pertolongan daripada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, semuanya tidak terlepas dari rencana Tuhan dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan renungkan sebagian kebenaran firman Allah yang kita akan bersama-sama membaca di dalam Injil Lukas pasal 9 ayat yang ke-57 sampai 62. Ini menjadi bacaan kita saat ini. Mohon dibacakan. Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Hal mengikut Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu mengubur Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamit dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membaca, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah membaca dari Injil Lukas pasal 9 ayat yang ke-57 sampai 62. Renungan kita saat ini dengan judul "Mengikut Yesus Berani Membayar Harga." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah membaca dari ayat 57 sampai 62 tadi sebagai ayat yang boleh dikatakan suatu tantangan buat setiap orang yang mau mengikuti Yesus. Ketika Tuhan melanjutkan perjalanan bersama-sama para murid saat itu, di mana di tengah jalan ada seorang yang berkata, "Aku mau mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Injil Lukas tidak menulis siapa mereka ini, siapa orang tersebut yang berkata, "Aku mau mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Tetapi dalam Injil yang lain di sana dikatakan bahwa mereka adalah seorang ahli Taurat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lalu Tuhan berkata, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Bapak Ibu yang apa yang dikatakan Tuhan Yesus sepertinya kontras. Mengapa Tuhan tidak mengatakan seharusnya mari ikut saya? Tetapi Tuhan berkata, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Tidak semua orang dapat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini adalah satu pertanyaan kepada setiap kita. Kalau kita bicara kepala ini adalah pusat di mana menggerakkan seluruh anggota tubuh manusia. Oleh karena itu Tuhan katakan, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi untuk meletakkan kepalanya saja tidak ada tempat di muka bumi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, walaupun seorang yang sudah percaya kepada Tuhan mungkin tahu rahasia-rahasia kebenaran firman, seperti para ahli Taurat tahu tentang hukum-hukum Allah, tapi tidak percaya terhadap Mesias sebagai anak Allah yang sudah datang ke dalam dunia. Jadi Yesus katakan anak manusia untuk meletakkan kepalanya saja tidak ada. Ini menjadi pertanyaan buat setiap kita orang-orang yang sudah percaya. Apakah di dalam hidup kita sudah memberikan tempat untuk Yesus memerintah hidup kita, mengatur hidup kita, menata hidup kita? Walaupun kita ini sudah tahu rahasia kebenaran firman Allah, kita tahu semua isi Alkitab, tapi pertanyaannya, apakah Yesus itu sebagai Allah, sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat mau memerintah dalam hidup kita? Untuk meletakkan kepalanya saja tidak ada. Saya percaya ketika kita mau hidup kita ada di dalam pemerintahan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus akan menata kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi, oleh karena itu Tuhan berkata, anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepala. Jadi orang-orang yang mau mengikut Yesus harus berani membayar harga. Seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-21. Mohon dibacakan. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Paulus sendiri yang sudah merasakan bagaimana Paulus telah dipanggil Tuhan untuk menjadi hambanya. Dia berani membayar harga. Dia mau melepaskan segala miliknya, segala kebanggaannya. Dia mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi mengikut Yesus itu tidak gratis, Bapak Ibu.
Mengikut Yesus itu harus berani membayar harga. Ada resiko, ada konsekuensi yang harus kita bayar. Mungkin kita dilecehkan, kita direndahkan, mungkin kita dikucilkan karena kita percaya kepada Yesus. Oleh karena itu, ketika ada orang yang ada di tengah jalan berkata, "Aku mau mengikut engkau kemana saja engkau pergi," Yesus tidak langsung menjawab, "Mari ikut saya, kamu menjadi anggota saya." Tidak. Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepala." Jadi untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Seorang guru besar Israel, Nikodemus, ketika bertemu dengan Yesus, kalau Yesus berkata, "Kamu harus dilahirkan kembali," masakan saya sudah tua seperti ini harus masuk di rahim ibu saya? Pola pikir seperti itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Oleh karena itu, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, kepada Tuhan, kita harus berani membayar harga. Apapun resiko dalam kehidupan kita, apapun masalah kehidupan kita, kita harus berani membayar harga. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh Rasul Paulus. Di ayat yang ke-22 mohon dibaca dari Filipi pasal 1 ayat yang ke-22. Filipi di bawahnya tadi, Filipi pasal 1 ayat 22. Jika aku, Filipi 1 ayat 22. Yang akan kuulang. Filipi 1 ayat 22. Filipi 1 ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Rasul Paulus sendiri mengatakan, jikalau aku hidup di dunia ini, aku harus bekerja dan memberi buah. Ini adalah sesuatu yang harus kita bayar. Ketika Tuhan memanggil kita sebagai orang-orang yang percaya, seharusnya kehidupan kita ini menjadi saksi, menjadi berkat, menjadi buah dimanapun kita ini berada. Jadi mengikut Yesus itu berani membayar harga. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seringkali kita membayangkan kalau kita mengikuti Yesus enak, tenang, damai sejahtera, sukacita, sakit disembuhkan, ya. Kalau kita kekurangan diberkati, ya. Bukan, itu saja, ya. Jauh lebih daripada itu. Kita ini dipanggil untuk menjadi saksi. Ketika Tuhan ada di dalam hidup kita, ketika Tuhan meletakkan kepalanya dalam hidup kita ini, kita harus tunduk terhadap otoritas Tuhan, perintah Tuhan, kendali daripada Tuhan. Hidup kita, kalau hidup kita dikendalikan Tuhan, diperintah Tuhan,
Supaya hidup kita ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh karena itu saat ini izinkan Tuhan untuk meletakkan kepalanya di dalam setiap hidup kita. Dan saya yakin dan percaya ketika Tuhan berotoritas di dalam hidup kita ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Orang yang kedua yang mengikut Yesus. Coba dibaca di ayat tadi, ayat yang ke-59 sampai ayat ke-60. Dari Injil Lukas pasal 9 ya, di bawahnya. Injil Lukas pasal 9 ayat 59 sampai 60. ayat 59. Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Ayat yang biarlah orang mati itu menguburkan orang mati. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, ketika Tuhan berbicara kepada salah satu orang yang ada di situ saat itu, dia berkata, "Aku mau mengikut engkau, tetapi izinkanlah aku dahulu menguburkan orang tuaku." Apa yang dikatakan Tuhan? Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Bukan berarti ketika kita menghadapi saat-saat di mana orang tua kita meninggal lalu kita tidak boleh menguburkan, bukan seperti itu. Tetapi Tuhan mau ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita mengikut Yesus, dan Tuhan katakan, "Kamu pergi, beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Artinya di kesempatan saat duka, saat suka, kita harus memberitakan kerajaan Allah dimanapun berada, apapun situasinya, apapun kondisinya. Mungkin saat duka ada tengah-tengah keluarga kita yang dipanggil pulang ke rumah Bapa, kita harus memberitakan kerajaan surga. Bukan berarti kita cerita dengan, tetapi kehadiran kita ini sudah memberitakan kerajaan surga. Ketika kita bisa memberikan, ikut berbelasungkawa ketika kita menghadiri saudara-saudara kita yang saat itu sedang di dalam duka karena ada salah satu keluarga yang meninggal atau yang pulang ke rumah Bapa. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, kita sebagai orang-orang yang mengikut Yesus berani membayar harga itu. Kita harus bisa menempatkan diri di tengah-tengah situasi dan kondisi apapun. Ya. Oleh karena itu, beritakanlah kerajaan Allah. Segala kesempatan kita memberitakan kerajaan surga. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita hadir, ketika kita memberikan nasihat, ketika kita memberikan sesuatu yang terbaik, ketika kita menghadapi orang-orang yang sedang dalam kesulitan, dalam kesukaran, kita hadir itu sama dengan kita itu memberitakan kerajaan surga. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin bagi kita ini ada sesuatu yang sangat-sangat berat mungkin, tetapi itulah yang harus kita bayar harga.
Oleh karena itu dalam Injil Lukas pasal 9 ayat yang 23, mohon dibacakan di sana. Injil Lukas pasal 9 ayat 23. Injil Lukas pasal 9 ayat yang 23. Katanya kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Setiap orang yang mengikut Yesus harus memikul salib. Setiap persoalan yang ada dalam kehidupan kita ini, itu menjadi suatu salib bagi kita. Kita harus mengalahkan diri kita ketika kita sedang ada di tengah-tengah persoalan hidup ini. Seringkali itu menjadi tantangan dalam hidup kita ini. Ketika kita dihadapkan di tengah-tengah pelayanan, apakah kita memilih pelayanan yang sudah ditetapkan kepada kita? Apakah kita memilih urusan-urusan kita yang tidak dapat diselesaikan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu Tuhan mengatakan, ketika Tuhan memanggil kita dalam kondisi apapun, kita harus meletakkan masalah kita, salib kita, oleh karena itu seperti yang Tuhan katakan, ialah orang mati menguburkan orang mati, tetapi kamu pergilah dan beritakanlah kerajaan surga, kerajaan Allah di mana. Jadi kita punya tugas ketika kita mau mengikut Yesus, kita harus berani membayar harga, dan dimanapun kita ini berada, kita harus bisa memberitakan kerajaan Allah di mana, apapun situasinya dan apapun kondisinya. Bagian yang ketiga, kita akan baca di dalam ayat yang ke-61 dan 62. Injil Lukas 9 ayat 61 dan sebagai ayat terakhir. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamit dahulu dengan keluargaku. Terus, tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini sungguh tegas, jelas, siapa yang mau mengikut Yesus? Aku mau mengikut Engkau Tuhan, tetapi izinkanlah saya dahulu, izin pamitan dengan keluarga, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tipe-tipe orang-orang seperti ini, Bapak Ibu, bahwa mengikut Yesus itu adalah urusan pribadi kita. Oleh karena itu Tuhan katakan,
Setiap orang yang siap untuk membaca, janganlah menoleh ke belakang. Itu tidak layak untuk ke kerajaan surga. Kalau kita melihat ke belakang kita, apa yang pernah kita capai, suatu kebanggaan, berhasil di masa lalu kita, tiba-tiba Tuhan memanggil kita akan tinggalkan semuanya. Oleh karena itu Tuhan katakan, setiap orang yang siap untuk membaca, Allah menoleh, mereka tidak layak untuk kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin di masa lalu kita orang-orang yang pernah bangga dengan keberhasilan kita bangga dengan kecapaian kita. Oleh karena itu Rasul Paulus di dalam suratnya Filipi pasal 3 ayat yang ke-8, 9 sampai 10 ya. Kita melihat pengakuan Rasul Paulus ketika Paulus dipanggil Tuhan menjadi hamba-Nya. Surat Filipi pasal 3 ayat yang ke-8, 9 sampai 10. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Kebanggaan Rasul Paulus, status sosial Rasul Paulus ya, sebagai orang Israel asli dari suku Benyamin. Dia adalah seorang Farisi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dia berani menyatakan, berani membayar harga ketika dipanggil Tuhan. Terus ayat terusnya, Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Paulus sendiri seorang rasul yang dipanggil Tuhan. Dulunya penganiaya jemaat. Dia dapat kuasa dari imam-imam kepala yang ada di Yerusalem untuk membinasakan orang-orang percaya saat itu. Lalu Tuhan angkat dia dan menjadi rasul yang luar biasa. Pernyataan-pernyataan suratnya yang tegas dan jelas, dan dia berani membayar harga. Yang ku kehendaki supaya aku mengenal Dia dan kuasa kebangkitan. Inilah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya. Orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang mengaku mengikut Yesus harus berani membayar harga seperti apa yang disampaikan Rasul Paulus. Semuanya dianggap sampah di masa lalunya, keberhasilannya, kecapaiannya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan,
Mungkin saat ini kita tidak memiliki apa-apa, tidak ada kebanggaan yang kita banggakan. Tetapi ketika kita menjadi murid Tuhan, kita mau berani membayar harga. Kita adalah orang-orang yang dibanggakan Tuhan, karena kita adalah ahli waris kerajaan surga. Oleh karena itu, mengikut Yesus adalah satu keputusan kita, komitmen kita. Selamanya tetap Yesus. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah hari-hari ini kita komitmen kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, masalah, sakit penyakit, keuangan kita yang tidak pasti, ya, situasi kondisi saat ini, tetapi marilah kita percaya Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita muliakan itu, Dia adalah Raja di atas segala raja. Dan saya percaya ketika kita sebagai anak-anaknya yang senantiasa setia di dalam kasih dan anugerahnya, dan Tuhan akan mengatakan, "Sabaslah hamba-Ku yang setia." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua yang sudah percaya kepada Tuhan, pasti Tuhan katakan, "Sabaslah hamba-Ku yang setia," sampai langkah yang terakhir. Ya. Bapak Ibu, sebelum kita akan masuk dalam doa, saat ini kita akan angkat satu pujian, mengikut Yesus, keputusan. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu ya Bapa. Oleh kasih dan kemurahan-Mu yang tidak ada habis-habisnya Tuhan, yang telah memelihara, menyertai, melindungi setiap kami Tuhan. Sehingga saat ini kami dari tim GKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang dalam ibadah, kami percaya Tuhan ini semua terjadi bukan karena kuat gagah kami, tetapi karena oleh belas kasihan Tuhan yang senantiasa memimpin dan menyertai dan mengurapi setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan akan meneguhkan iman pengharapan kami sebagai orang-orang yang berani membayar harga ketika Tuhan memanggil kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan meteraikan setiap kebenaran firman-Mu, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus melawat setiap kami Tuhan. Kami percaya ketika kami membuka diri kami, Tuhan meletakkan kepalanya di dalam hidup kami. Dan kami percaya ketika Tuhan memerintah seluruh antero hidup kami, dan hidup kami akan menjadi saksi, menjadi berkat,
menjadi orang-orang yang berani membayar harga di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih saat ini kami menyerahkan seluruh pengurus GKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang di dalam tangan kasih anugerah Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan roh kesatuan hati Tuhan untuk saling melayani, saling mendoakan satu dengan yang lain Tuhan. Terima kasih kami menyerahkan tempat ini yang didedikasikan untuk membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Ibu Iwan Tesi yang sudah memberikan kesempatan untuk memakai tempat ini menjadi sarana hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati seluruh donatur yang boleh menopang pelayanan di GKI Mandiri Tunanetra Eklesia. Apapun yang sudah disalurkan, disampaikannya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan rumah tangga mereka Tuhan. Sinode kami GKI Tuhan, Pastor Haji Sutanto dan seluruh staf badan pengurus harian Sinode, Tuhan memberkati mereka. Tuhan dimanapun berada Tuhan, Tuhan memberkati, menyertai, melindungi dan memelihara. Dan kami menyerahkan seluruh STT Sangkakala dan staf dosen yang ada, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang diberkati Tuhan. Hanya Tuhan memberkati bangsa kami, Tuhan memberkati seluruh aparat pemerintahan kami dari pusat sampai daerah Tuhan. Dilawat Tuhan, kami percaya ketika Tuhan melawat bangsa kami, Tuhan melawat negara kami, oh damai sejahtera ilahi turun di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan memberkati seluruh gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba dimanapun berada. Biarlah Engkau jadikan kami saksi-saksi-Mu, jadikan kami pemberita-pemberita kerajaan Allah dimanapun berada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur saat ini Tuhan, Engkau yang sudah memimpin dalam ibadah live GKI Mandiri Tunanetra Eklesia dari awal pertengahan sampai selesai. Terima kasih di dalam berkat nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengakhiri ibadah kami. Haleluya. Yang diberkati Tuhan katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati.